Halo Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wow, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan siap untuk memuji Tuhan hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Jangan lupa untuk kita silent gadget kita, biar mata kita, hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Let's begin the service. Mari bersukacita, kita puji Tuhan. Thank you God. Yeah. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya Allah yang tak tersandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Thank you Jesus. Kami bangga memuji-Mu Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan, tak ada. Katakan kerajaannya, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Mari sorakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Kami orang-orang yang dimenangkan memuji nama Yesus, nama yang agung dan tak tertandingi. Thank you Lord. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Siapa? Hanya Yesus Tuhanlah yang Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan lagi, dari katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Woo! Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord. Mari beri tepuk
Mari masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Dia menjamah kita saat ini. Thank you Lord. Kau Yesus yang besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Kau adil Tuhan, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Besar dan ajaiblah karyamu, dengan sungguh-sungguh adil dan benarlah jalanmu. Mari nyatakan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari angkat kedua tangan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada, semua sujud Tuhan, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Dengan segenap hati, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Katakan lagi, layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin.
bagi Tuhan saat ini. Mazmurkan nama Dia yang besar, nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Sebab Dia memberikan kita kemenangan sebagai warga kerajaan Allah. Dia memberikan kita kemenangan dan hak untuk menyembah Dia. Mari angkat suara pujian bagi Tuhan saat ini. Tinggikan nama Tuhan. Yesus aku Allah, Kau layak disembah. Raja di atas segala. We worship you Lord. Kaulah Tuhan kami, Raja yang agung. We worship you Lord Jesus. Kau besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan. Kau layak disembah. Mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit saat ini, di tengah pandemi saat ini, kita berdoa kita masih bisa tetap menyembah Tuhan. Kita berdoa iman kita tetap bertumbuh. Kita berdoa kita memiliki iman yang teguh untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus membangun mesbah setiap hari di rumah. Mari berdoa untuk pertumbuhan iman kita saat ini. Mari angkat suara kita berdoa kepada Tuhan. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Angkat suara kita berdoa. Iman teguh kepada Tuhan. Mari saat ini setiap anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan oleh kuasa Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan. Mari dengan iman berdoa, dengan otoritas berdoa saat ini untuk vaksin COVID-19. Kita berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada setiap peneliti, pada setiap dokter-dokter yang bekerja di bidang ini. Kita berdoa vaksin COVID boleh segera dibagikan kepada setiap masyarakat, sehingga kita boleh terhindar dari penyakit COVID ini. Mari angkat suara kita berdoa dengan iman. Angkat suaramu, berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anakmu, kau mengurapi vaksin ini akan segera ditemukan, dan kami boleh menemukannya semua karena kemuliaan-Nya Tuhan. Mari kita berdoa juga mendukung pergumulan rumah ibadah kita saat ini. Kita berdoa langit terbuka, mujizat Tuhan masih dinyatakan bagi gereja kita. Kita berdoa Tuhan menyediakan setiap hal yang rumah Tuhan butuhkan saat ini. Mari berdoa memberkati rumah Tuhan. Angkat suara kita berdoa.
Mari saat ini angkat kedua tangan kita, berdoa bagi bangsa dan negara kita, berdoa bagi setiap sistem pemerintahan. Kita berdoa ada kebijakan yang tepat, berdoa memberkati pemimpin-pemimpin, berdoa memberkati sistem pendidikan, berdoa memberkati sistem ekonomi. Mari ucapkan berkat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari angkat suara kita berdoa. Tuhan saja yang dimuliakan, yang ditinggikan di bangsa ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Kau Tuhan yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi muliakan Tuhan kita, dimuliakan, ditinggikan. Nama Yesus, Yesus Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat dan pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan September. Kita juga masuk di tema yang baru, di mana kita bulan ini memiliki tema memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Hari ini kita juga mendapatkan ayat emas yang tertulis di Matius 6 ayat 33, di mana tertulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biar ayat ini menjadi pengingat selama seminggu ini, biar kita terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesaat lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Suartini. Jangan lupa siapkan catatan kita untuk mencatat semua kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk karya salib-Mu bagi setiap kami, menyelamatkan hidup kami. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib
hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Thank you Lord. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Thank you Lord, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, karena salib Kristus kita hidup, karena salib itu kita ada sampai saat ini. Di minggu pertama di bulan September ini kita akan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di awal bulan ini kami boleh mengingat kembali kematian Yesus, karya salib Kristus dalam hidup setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan berkati kami lewat perjamuan kudus ini, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kemerdekaan, kami percaya Roh-Mu memimpin setiap kami. Semua umat-Mu yang ikut dalam perjamuan kudus ini berkati, kuduskan dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami, untuk kami menerima dan memahami karya salib Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan dan juga minum roti dan juga anggur perjamuan, saya membacakan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, ayatnya yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak saudara, kita ditebus dengan darah Yesus. Karya Yesus di kayu salib itu merupakan karya pengorbanan yang karenanya lah setiap kita menerima kasih karunia, pengampunan. Dan Tuhan berkata bahwa oleh karena karya salib itulah keselamatan diberikan bagi setiap orang yang percaya. Saya mengundang saudara untuk percaya kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus jalan keselamatan dan hidup.
Dan ketika kita baca firman Tuhan tadi, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang lama. Saudara, kita adalah ciptaan baru. Hari ini, pastikan bahwa engkau adalah ciptaan baru. Pastikan kau mau menghidupi kebenaran firman Tuhan setiap hari. Perjamuan kudus kita mengingat karya salib Kristus. Perjamuan kudus juga merupakan komitmen kita untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan mau sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari ambil roti dan juga anggur yang sudah ada di rumah, ada di tangan kita masing-masing. Kita berdoa supaya lewat tubuh dan juga lewat anggur perjamuan kudus ini, kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan. Mari Bapak Saudara bangkit berdiri. Mari angkat roti ini melebihi kepala kita. Kita meninggikan Yesus Tuhan. Kita bersyukur untuk karya keselamatan. Kita bersyukur kita ditebus. Kita bersyukur kita diampuni. Kita bersyukur kita dipulihkan. Bapakku mengucap syukur hari ini. Kami boleh memandang tahta kasih karunia-Mu. Dan kami percaya adalah inilah tubuh-Mu yang menjadi, yang dipecah-pecahkan buat kami. Dan kami percaya ketika Engkau melakukan pengorbanan di kayu salib, dan itu membuktikan cinta-Mu, kasih-Mu kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini kami mengingatnya. Kami mau makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat cawan yang berisi anggur perjamuan kudus. Ini merupakan lambang darah Yesus. Darah yang tercurah. Darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah ini. Olehnya kita mengalami pemulihan. Olehnya kita mengalami penebusan. Olehnya kita mengalami pengampunan. Mari pandang dengan iman. Ini adalah darah Yesus. Darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa setiap kita. Pandang tahta kasih karunia Tuhan. Dan lihat karya Yesus di kayu salib membuat kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyadari betapa karya-Mu, pengorbanan-Mu, membuktikan cinta-Mu kepada kami. Dan kami juga meresponinya untuk mengasihi Tuhan dan memberikan hidup kami kepada Tuhan. Untuk melayani-Mu, untuk mengabdikan hidup kami seumur hidup kami. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Kami adalah orang-orang yang diampuni. Kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami hidup bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami mau memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami. Thank you Lord. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kaulah kebenaran kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Thank you Lord, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Padamu Allah ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Halo semua, apa kabar? Kita bersyukur, kita bertemu lagi. Saya bersyukur hari ini boleh membagikan kebenaran firman Tuhan lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan harus bersyukur? Karena setiap hari kalau Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru buat kita untuk tetap sehat, hidup, dan bersukacita, itu adalah berkat dari Tuhan. Di saat-saat sekarang ini ada begitu banyak orang mungkin yang saat ini sedang berjuang, orang-orang sedang sakit karena virus pandemi COVID-19 ini, dan keadaan mereka mungkin tidak sedang baik saat ini. Tapi kalau kita, Bapak Saudara, boleh beribadah pagi hari ini, bahkan saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu adalah hal yang harus kita syukuri. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan tanpa terasa kita sudah 6 bulan ibadah secara online dari bulan Maret, dan saat ini sudah bulan yang ke-9 di tahun ini. Dan saya tahu ini tidaklah mudah, tapi kita memiliki kebiasaan baru beribadah secara online. Dan saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini tidak mudah. Mungkin Bapak Saudara di rumah bisa berkumpul dengan keluarga, menyaksikan di TV screen, atau mungkin Bapak Saudara hanya menyaksikannya lewat HP-mu, di kamarmu. Tapi yang saya mau rindukan saudara mengalami Tuhan. Ketika pujian penyembahan, saudara bukan hanya menonton, tapi saudara ikut menikmati pujian, ikut bernyanyi, ikut menyembah. Bahkan seperti saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan, saudara juga sungguh-sungguh hati mendengarkan firman Tuhan. Ada berkat khusus buat saudara pagi hari ini yang akan saya bagikan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pimpin kami Roh Kudus untuk kami mengerti isi hati-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu
Biar hanya perkataan yang dari Tuhan saja yang keluar dari mulut hamba-Mu, dan kemuliaan hanya milik-Mu. Kami percaya Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, di bulan September kita memiliki tema adalah memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi bulan September dan Oktober tema ini akan kita gali, kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya adalah tema melanjutkan tema kita bulan lalu, mengenal Allah dan kehendaknya. Orang yang mengenal Allah dan mengenal kehendaknya akan memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, nilai-nilai ini sangat penting. Saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu nilai-nilai. Nilai secara umum diterjemahkan dengan harga. Sehingga seringkali kita mengukur nilai suatu barang itu dari harganya. Semakin berkualitas barang itu, maka dia akan semakin mahal harganya. Nah, definisi nilai adalah segala sesuatu yang dianggap tinggi atau berharga dalam masyarakat. Nilai juga adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki nilai tersebut. Nah, semua orang memiliki nilai-nilai dalam hidupnya untuk menilai yang baik atau buruknya sesuatu dalam kehidupannya, dalam hal-hal jasmani, rasa, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya. Saudara, nilai-nilai yang tentu kita miliki secara umum adalah nilai-nilai kebaikan, kejujuran, sopan santun, etika, gitu ya. Nah, nilai ini tidak bawaan sejak lahir. Tapi nilai ini dibangun, diajarkan, disosialisasikan. Pertama tentunya di tingkat keluarga dulu. Keluarga orang tua, ibu, ayah ibu memiliki tugas yang sangat besar untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, sejak dari kecil Bapak Ibu Saudara harus menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak. Nilai-nilai yang benar, nilai-nilai luhur yang akan mereka ingat terus sampai mereka besar nantinya. Nah, Bapak Saudara, nilai ini yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang. Nah, ketika dia memiliki nilai-nilai yang benar, maka perilakunya akan benar, dia akan bersikap dengan benar. Di Perjanjian Lama, Musa dipakai Tuhan untuk terus-menerus menasehati dan memperingatkan bangsa Israel untuk memelihara nilai kehidupan yang baru sesuai dengan hukum-hukum Allah. Bukankah kita tahu bangsa Israel sudah diperbudak di Mesir ratusan tahun, dan kemudian setelah itu mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Bapak Saudara ingat bahwa ketika itu Allah memberikan hukum-hukumnya, aturan-aturan, hukum-hukum diberikan 10 hukum Taurat lewat Musa, dan itu diajarkan kepada keturunannya berulang-ulang. Ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Makanya di Ulangan 4 ayat 5-6 firman Tuhan katakan, Musa berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Lihat, Bapak Ibu Saudara, Musa katakan bahwa semua ini ketetapan yang diberikan supaya engkau menjadi bijaksana, berakal budi, dan orang-orang bangsa yang melihat dan akan menyebut engkau menjadi bangsa yang bijaksana, bangsa yang berakal budi.
Nah, coba lihat saudara, bahwa penting nilai-nilai diberikan. Itu menjadi pemisah nilai-nilai yang sesuai kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki nilai-nilai ini, kita akan mempengaruhi, itu akan mempengaruhi sikap kita, perilaku kita. Bahkan juga pada saat kita membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, karena kita memiliki nilai-nilai. Saya sebagai orang tua selalu mengajarkan nilai-nilai kepada anak saya. Dan saya katakan ini nggak boleh, bahwa ini harus ketetapan Tuhan ini diajarkan. Keselamatan hanya dalam Yesus. Itu nilai luhur. Itu nilai yang harus pertama, yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kita tidak bisa memiliki nilai yang berkata lagi bahwa semua agama sama. Kalau nilai-nilai saudara menganggap bahwa semua agama sama, saudara nggak akan strict berkata kepada anakmu bahwa engkau ada pengikut Kristus, bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau sudah menjadi percaya kepada Yesus, sehingga dia tidak akan mudah meninggalkan imannya suatu hari kelak. Karena apa? Nilai ini sudah dibangun. Dia menjadi bijaksana, berakal budi, mengerti keselamatannya hanya dalam Yesus. Dan itu harus dikatakan berulang-ulang, diulang lagi, sampai nilai ini masuk dalam hatinya, sampai ini masuk dalam pikirannya, bahwa keselamatan dalam Yesus itu nilai yang saya ajarkan kepada anak saya. Itu nilai penting. Saya katakan tidak semua agama sama. Kita bukan hanya menjadi orang beragama, kita adalah orang pengikut Yesus. Saya tahu apa artinya pengikut Yesus? Apa artinya Kristen? Kristen adalah pengikut Yesus. Nah, ketika Yesus ada, dia mulai memberikan nilai-nilainya. Dia mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada orang-orang, kepada murid-murid pada waktu itu, dan kepada kita, orang-orang percaya. Yesus memberikan nilai-nilainya. Ketika engkau sudah percaya kepada Yesus, memutuskan percaya kepada Yesus, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketika pada waktu itu juga engkau harus bersedia untuk mengikuti nilai-nilai kehidupan, untuk mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa lagi bilang bahwa tidak, aku gak bisa, aku gak mampu. Tapi engkau harus berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang Tuhan Yesus berikan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus katakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia satu-satunya jalan, dia satu-satunya kebenaran, dia satu-satunya yang memberikan kepadamu kehidupan. Ini yang mendasari setiap engkau yang menyebut dirimu Kristen. Engkau harus tahu Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus, kau tidak akan sampai kepada Bapa. Di luar Yesus, kau tidak akan sampai ke surga. Di luar Yesus, kau tidak akan mengalami kehidupan. Di luar Yesus, kebenaranmu bukan hal yang benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti selalu baik. Nilai ini yang perlu ditanamkan. Nah, Yesus ketika dia selesai memilih ke-12 muridnya, Yesus mulai mengajarkan nilai-nilai kepada setiap murid-muridnya. Bahkan orang-orang yang berbondong-bondong mendengarkan Yesus berkhotbah. Pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, dan saudara boleh pelajari di Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Disitulah ajaran-ajaran tentang nilai-nilai yang Tuhan Yesus berikan. Yesus memberikan pengajaran di situ, bagaimana memberi, bagaimana berpuasa, bagaimana kita harus jadi garam dan terang, bagaimana. Nah, saudara harus pelajari bagaimana saudara harus berdoa, bagaimana saudara menghidupi kekristenanmu. Yesus meletakkan dasarnya, mengajarkan kepada setiap orang yang percaya, mengajarkan kepada setiap muridnya nilai-nilai kebenaran. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang nilai-nilai yang Tuhan Yesus berikan di awal-awal khotbah di bukit ini, di Matius 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Perhatikan resep Tuhan tentang kebahagiaan. Ada 10 ucapan bahagia. Ingat tadi ada 10 hukum Taurat diberikan Allah lewat Musa kepada bangsa Israel. Pada waktu Yesus mulai pengajarannya di khotbah di bukit ini, Yesus memulai mendasar dengan 10 ucapan berbahagia ini. Yesus berkata, berbahagialah. Dalam bahasa Yunani, berbahagia itu adalah makarios. Kata makarios berasal dari kata makan, yang artinya apa? Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Wah, itulah berbahagia. Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan Yesus berikan adalah berkat yang berasal dari karakter yang sudah dewasa. Yesus mengatakan bahwa karakter yang sudah dewasa adalah orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Coba perhatikan tadi Yesus katakan, berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang berduka cita, bahkan yang terakhir berbahagialah karena Tuhan Yesus engkau dianiaya. Wah, seperti tidak enak rasanya. Kok berbahagia sih dianiaya? Banyak sekali pendapat ataupun nilai-nilai dunia ini yang banyak mereduksi daripada kebahagiaan yang Tuhan kehendaki bagi seorang percaya. Kebahagiaan kalau uang banyak, kebahagiaan kalau dia dipuji-puji, kebahagiaan kalau hartanya banyak. Tuhan gak bilang di 10 ucapan berbahagia, berbahagialah kalau doamu dijawab, berbahagialah kalau uangmu banyak, berbahagialah ketika engkau dipuji-puji, berbahagialah karena engkau memiliki jabatan, berbahagialah. Bukan. Standar kebahagiaan Yesus yang Tuhan ajarkan menjadi nilai-nilai dasar bagi seorang yang percaya. Bahwa kebahagiaan yang Teolus katakan, yang Yesus katakan, sifatnya paradoks, berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Bahkan berbeda dengan kebajikan, kebijaksanaan dunia yang mengutamakan kekuatan dan kekuasaan. Yesus berkata, berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang berduka cita. Ini menunjukkan bahwa berkat atau bahagia orang percaya itu sangat unik karena menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Saudara, saat ini di pandemi ini, mungkin saudara bilang, bagaimana saya mau berbahagia? Saudara mengukur kebahagiaanmu dengan kelancaran semua urusan, baru kau berbahagia. Engkau berbahagia ketika doamu dijawab. Engkau berbahagia ketika uangmu ada, ketika engkau tidak berkekurangan. Standar kebahagiaan yang Yesus ajarkan, nilai-nilai yang Yesus ajarkan bukan demikian. Orang yang dewasa rohani, meskipun doanya belum dijawab, dia tetap berbahagia. Orang yang dewasa rohani, meskipun keadaan tidak seperti yang diharapkan, dia tetap memutuskan untuk berbahagia. Karena sumber kebahagiaan kita adalah dari Tuhan. Coba perhatikan 10 ucapan berbahagia ini. Inilah standar yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Orang percaya dibawa pada pemahaman untuk menjadi dewasa. Ukurannya bukan ukuran dalam dunia ini. Bapak saudara, kalau saudara perhatikan di ayat di Matius pasal yang kelima, ayat 17 sampai 40. Saudara, Yesus membuat judulnya di situ Yesus dan hukum Taurat. Yesus membuat perbedaan bagaimana nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau ada, saya baca ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu,
anak-anakku, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubah. Saudara, sepertinya paradoks dengan apa yang ada di dunia ini. Nilai-nilai dunia ini mengajarkan kepada saudara apa? Yang diajarkan adalah kalau orang baik, aku lebih baik. Kalau orang jahat, aku lebih jahat. Nilai-nilai dalam dunia ini, kalau nggak punya uang, kau nggak dihargai orang lain. Nilai-nilai dalam dunia ini, kalau nggak ada uang, kau nggak berbahagia. Hari ini saya mau bicara kepada saudara. Ketika nilai-nilai yang kau miliki adalah nilai-nilai dalam dunia ini, kau bukan pengikut Kristus. Kristen adalah engkau mengikuti prinsip nilai-nilai yang Tuhan Yesus katakan. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara untuk mengerti akan hal ini. Pahami bahwa ketika engkau diajar kebenaran firman Tuhan, itu menyakitkan, membuat nilai-nilai yang lama itu berubah. Saya ingat 2 minggu lalu saya bicara tentang manusia baru. Ketika engkau menjadi manusia baru, standar kedewasaanmu akan lebih lagi dari sebelumnya. Apa yang Tuhan Yesus khotbahkan tentang kebahagiaan ini. Kualitas hidup bukan hanya warga kerajaan Allah saja, tapi menggambarkan kualitas hidup sang raja di atas segala raja. Kalau saudara berkata bahwa saudara warga kerajaan surga, saya berkatakan bahwa surga itu bukan nanti. Saya mau katakan bahwa surga itu saudara bisa rasakan sekarang. Surga, saudara akan merasakan surga. Saudara akan mengalami surga ketika saudara dalam kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Saudara akan mengalami surga dalam rumah tanggamu ketika kau menjadikan firman Tuhan menjadi tuntunan. Tapi ketika engkau di luar Tuhan, ketika engkau jauh dari Tuhan, itu adalah neraka bagimu. Surga dan neraka bukan hanya kita tunggu pada nanti setelah masa penghakiman. Pada saat ini kau bisa mengalami surga dalam rumah tanggamu. Pada saat ini kau bisa mengalami neraka juga ketika kau jauh daripada kehendak Allah. Saya mendorong engkau memahami pengertian surga, nilai-nilai kerajaan surga. Kalau kita adalah warga kerajaan surga, raja kita adalah Yesus, maka kita menjadi representatif raja di muka bumi ini. Ketika kita mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah, ketika Yesus berkhotbah setelah ucapan berbahagia ini, Yesus mengatakan di ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus memberikan nilai-nilai yang harus kita jalani. Yesus mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Yesus mengajarkan tentang mendeskripsikan kebahagiaan menurut standarnya Tuhan, standar kerajaan surga. Setelah itu Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini artinya apa, saudara? Ketika standarmu, nilai-nilai kerajaan surga kau miliki, kau bisa berdampak bagi hidup orang. Hidupmu bisa berdampak bagi orang lain. Garam. Bagaimana orang-orang di sekitarmu mengenalmu? Apakah mereka melihat Yesus di dalammu? Apa mereka bisa percaya kepada Yesus lewat hidupmu? Kalau engkau memiliki nilai-nilai dalam dunia ini, sama. Kamu mengaku Kristen tapi sama nilai-nilai dengan dunia ini, tidak jauh berbeda. Saya katakan, saudara, setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, dia harus menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari di bulan ini, saudara, kita belajar tentang nilai-nilai kerajaan surga. Bagaimana Tuhan mau setiap kita menghidupi firman Tuhan. Sudah lama saudara mungkin menjadi orang Kristen, tapi nilai-nilaimu masih nilai-nilai dalam dunia ini. Orang tua ajarkan nilai-nilai kebenaran sejak dini kepada anak-anak.
Ajarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan tentang Injil keselamatan. Maka mereka menjadi orang-orang yang memegang keselamatannya tanpa mudah meninggalkan imannya. Saya berdoa bagi saudara, menjadi orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu, sehingga anak-anak tidak mudah diombang-ambingkan. Ketika mereka tahu, mereka belajar tentang keselamatan itu dimulai dari rumah tangga mereka, dari orang tua mereka. Bapak saudara, mari kita mau belajar nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di awal bulan September ini, kami masuki tema yang baru, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam 2 bulan ke depan, kami akan membahas tema ini. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong semua jemaatmu boleh menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua umatmu, setiap jemaatmu akan boleh menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, saya mau berdoa kepada saudara supaya saudara menangkap isi hati Tuhan. Berbahagialah engkau ketika engkau tahu kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah engkau ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua umatmu yang mendengarkan firman Tuhan ini, buat mereka mengerti Tuhan akan isi hatimu, dan nilai-nilai ini akan terus kami ajarkan dan kami terima. Kami tahu yang berharga, kami akan pelihara, dan kami percaya kami terus bertumbuh dalam kasih karunia. Hamba selesai berbicara, kami Roh Kudus mengajar kami terus mengalami pertumbuhan dalam iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati, amin. Kita dipilih untuk menceritakan kasih-Nya, untuk memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Thank you Lord. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan kebenaran-Nya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai samanya Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari berdiri dengan kuasa. Thank you Lord. Mari bersukacita saudara. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat, amin, serta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Yesus. Mari sorakan saudara. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya
mulia, namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia, Kekal mulia, namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia, namamu Yesus Tuhan. Papa parara, papa parara, papa parara, para para, papa parara, papa parara, papa parara, para para. Praise God, glory to you Lord. Puji Tuhan, kita menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita mau mengakhiri ibadah online kita. Mari Bapak Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Tuhan yang sudah memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih buat semua anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan online ini. Berkati mereka semua. Dan kami mengucap syukur buat semua yang menyaksikan ibadah online ini. Berkati Tuhan di rumah tangga masing-masing, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pandang tahta kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Perlindungan Tuhan dari setiap mara bahaya. Biarlah berkat, damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus membuat hidupmu mengalami perubahan dari kesehari, untuk melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu dan rancangan Tuhan yang terbaik ada atas hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. amin. Saudara diberkati oleh ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Pastor Suwartini atas firman Tuhan yang telah disampaikan mengenai nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saya di sini mau mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap setia memberikan persembahan khusus untuk rumah Tuhan, persembahan syukur juga persepuluhan ke nomor rekening yang telah disediakan, karena Tuhan Yesus suka dengan orang-orang yang senang memberi. Dan saya mau mengingatkan hari ini kita ada doa perdana bersama di gereja jam 1 siang. Jangan lupa datang tepat waktu, gunakan protokol kesehatan, gunakan masker. Kita akan menyediakan hand sanitizer di gereja. Dan juga dimulai hari ini dan minggu depan kita tetap akan terus melaksanakan doa bersama di gereja setiap jam 1 siang. Dan saya mau mengingatkan buat kita semua untuk tetap berhubungan dengan baik di WhatsApp Sitri Kenisa Bekasi. Kita bisa tetap saling terkoneksi, saling menguatkan bersama-sama di grup. Dan minggu depan seperti hari ini ibadah King Kids akan mulai jam 9 pagi dan ibadah umum akan mulai jam 10 pagi, biar kita bisa sama-sama bersiap-siap untuk terus datang ke gereja jam 1 siang. Saudara diberkati dengan ibadah kita hari ini, amin. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga share ibadah kita kemana-mana biar banyak orang sangat diberkati oleh ibadah kita. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.